Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majlis Zikir yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir berzikir, membaca Ratibul Haddad di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis ya. Jadi Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada orang itu, maka Allah akan memberikan kepahaman atau kepakihan di bidang agama. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mempelajari ilmu agama itu terbagi dua ya. Ada yang bersifat fardu ain, itu yang tidak bisa ditalangin, mesti kita sendiri yang belajar ya, nggak bisa minta ditalangin, nggak bisa, harus sendiri itu ya. Ada yang fardu kifayah, yang sifatnya tidak wajib, hanya fardu kifayah. Jadi apabila sekelompok orang sudah mengerjakan, maka kita tidak perlu. Seperti ilmu ekonomi, ilmu teknologi dan sebagainya, ilmu kedokteran, termasuk fardu kifayah. Nah ini fardu ain Pak. Saya ingin menjelaskan yang fardu ain, paling enggak yang wajib kita ketahui dan anak-anak kita pelajari. Ya. Jadi fardu ain yang tidak bisa ditinggal. Seperti sholat 5 waktu, itu nggak bisa ditinggal. Oh nanti saya tinggal dulu, saya lagi repot, itu nggak bisa. Atau saya lagi sakit, itu nggak bisa. Itu namanya fardu ain. Ya. Begitu juga dalam mempelajari ilmu agama itu fardu ain. Pertama yang disebut ilmu akidah, aqaidul iman. Aqaidul iman itu dari akidah, ikatan-ikatan iman. Imam Rafi'i itu merumuskan ada 50 aqaid. Pertama yang wajib bagi Allah itu 20. Dari mula wujud itu, wujud, kidam, baqo sampai terakhir itu 20 wajib tuh bagi Allah. Wujud artinya Allah mesti ada. Nah itu Pak, orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek itu sambil ngayun cucunya, ngayun-ngayun anak itu, wujud, kidam, baqo. Ya, itu alangkah baiknya kalau ilmu ini diajari semenjak TK. Nah ini anak-anak kita TK, anak kita sekarang ini, itu dipelajari bukan itu Pak. Jadi diajarin balonku. Balonku ada 5. Ya itu. Ya itu Pak. Mestinya ini diajarin. Wujud, kidam, baqo itu ada 20 yang wajib. Ya. Yang mustahil ada 20 juga. Udah berapa itu? Udah 40. Ada yang jaiz, yang satu bagi Allah. Kullu mumkinin autarkuhu. Setiap yang mungkin itu atau ditinggalkan itu terserah Allah, yang jaiz. Itu udah 41. Terus yang wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, amanat. Yang mustahil ada 4. Itu udah berapa tuh? Udah 49. Yang jaiz bagi Rasul itu 1, jadi 50. Itu yang disebut aqaidul iman. Itu harus wajib dipelajari itu. Karena itu akidah. Pondasi. Jadi kalau ibarat rumah itu pondasi. Bagaimana mungkin kita bisa membangun rumah bertingkat-tingkat kalau pondasinya lemah? Pondasinya nggak kuat. Pondasi dulu yang dibangun. Kalau ntar ningkatin belakang, gampang itu. Yang penting pondasinya harus kuat. Kira-kira kita membangun berapa lantai? Itu ada ukurannya, pondasinya harus kuat. Apa yang jaiz bagi Rasul? Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Itu sudah 40, itu yang wajib. Ini termasuk rukun iman ya. Kalau ini yang itu yang wajib kita pelajari. Bagaimana Ustaz, saya udah tua nggak apa? Ya ngaji. Itu termasuk kita pelajari. Nanti kita tahu siapa yang kita sembah dalam sholat itu, Allah atau bukan. Itu akidah. Tapi kalau yang kita sembah itu bukan Allah, maka kita nggak diterima sholat kita. Jadi itu yang pentingnya ilmu akidah.
Makanya dalam ilmu kaidah usul itu, idza sabatatil usul, sabatatil furu. Apabila pondasinya sudah kuat, ilmu usulnya sudah kuat, maka yang furu'nya, cabangnya itu juga ikut kuat. Nah, jadi yang pertama itu ilmu akidah kita pelajari. Kalau sekarang kita sudah terlambat, jangan sampai anak kita juga terlambat. Ya, kalau kita nggak mampu mengajarkan anak kita, kita kirim kepada guru yang bisa belajar agama. Nah, itu. Sebenarnya mempelajari akidah itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua nggak bisa, ya kita sekolahin untuk belajar akidah. Gitu. Yang kedua itu belajar Al-Quran, itu fardu ain. Apapun dia jurusannya, apapun dia profesinya, apa tukang bangunan, apa tukang insinyur, ya, apa dia di pasar yang sebagai pedagang, itu baca Al-Quran itu wajib. Karena apa? Itu karena berkaitan dengan sholat nanti. Ya, bagaimana baca Fatihah yang benar, ya, bagaimana makharijul hurufnya, itu harus dipelajari. Sehingga Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bukan ilmunya tinggi-tinggi, Al-Quran dulu. Kalau Al-Qurannya sudah benar, tajwidnya sudah benar, maka akan kesannya lebih benar. Kenapa? Terutama Fatihah itu harus benar. Ya. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah sholat seseorang kalau dia nggak bisa baca Fatihah. Nah, itu. Bagaimana baca Fatihah yang benar? Itu harus dipelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pelajari. Nah, kalau Al-Qur'an sudah benar, tajwidnya sudah benar, masalah baca rawi urusan kecil. Urusan kecil. Nah, ini kesalahan kita di sini, saya lihat ibu-ibu, Al-Qur'annya belum benar, dia sudah belajar lagu-lagu. Belajar qasidah, belajar selawat. Parah, tambah parah. Al-Qur'annya dulu patokan. Kalau Al-Qur'an sudah benar, rawinya tinggal mengikuti. Itu patokannya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an supaya benar dan mengajarkannya kalau kita sudah bisa. Sekarang Pak ada sistem buku Iqra, silakan. Ustadz, saya malu, udah umur saya udah 60. Enggak apa-apa. Kita belajar Iqra dari pertama dulu. Nggak usah malu. Jadi kalau belajar agama itu nggak ada istilah terlambat. Ya. Semua kita baru belajar juz 1 no. Belum selesai, udah meninggal. Itu termasuk husnul khotimah. Apalagi kalau sampai menguasai sampai juz 6. Itu Pak. Ini kadang-kadang malu Anak saya, cucu saya udah pada bisa, saya malu. Nggak apa-apa kita belajar mencucu kita. Anak kita sudah bisa, kita belajar sama anak kita. Kan nggak bayar itu. Ya, atau sama tetangga kita. Ya. Karena kata Nabi, halaka qaumun malla yu'allimuna jironahum wala yata'allamuna min jironihim. Dosa suatu kaum yang pintar tidak mengajarkan yang bodoh tidak mau belajar kepada yang pintar. Nah, itu. Ini kita sudah terjadi. Jadi belajar Al-Quran termasuk fardu ain, tidak bisa diwakilin. Ya, karena apa? Karena setiap hari, setiap sholat kita baca. Ya. Nah sekarang dia apa kulhu doang, tiap hari kulhu nih. Sehingga kulhu sampai puyeng, tiap hari dibaca. Kenapa? Karena yang lain gak bisa apa, gak bisa baca. Nah jadi ini kita hayati bersama. Kalau kita merasa orang Islam, kita pelajari, kita kuasai Al-Quran sampai benar. Nah, itu yang kedua tuh. Jadi pertama tadi belajar akidah, kita praktekkan bagaimana sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz bagi Allah itu ada 41. Nanti sifat yang wajib bagi Allah dan bagi Rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang jaiz 9. 9 tambah 41 menjadi itu yang disebut aqaidul iman. Akidah-akidah iman. Yang 40 itu yang harus diwajib. Kalau kita nggak hafal minimal kita tahu itu artinya di sini, artinya di sini. Nah,
Nah itu. Jadi sebagai pondasi. Ini belum terlambat Pak. Kita belajar akidah, kita belajar Al-Quran. Gak apa-apa dari Iqra lagi gak apa-apa. Awal. Ya. Bagaimana kalau misalnya diwasal, bagaimana di qata, itu harus ada cara-caranya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada cara-caranya. Ya. Jangan-jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad, salah. Qul huwallahu ahadunil, itu kalau kita wasolnya kita sambungin. Ada tanwin di situ pengganti nun. Qul huwallahu ahadunil lam yalid wa lam yulad. Apalagi menjadi imam. Kalau menjadi imam zuhur masar sih nggak begitu kentara. Nah ini imam maghrib yang harus suara keras. Jahar. Imam isya, imam subuh itu harus salah sedikit itu ketahuan, ya. Jadi pertama belajar akidah, yang kedua belajar Al-Quran, yang ketiga belajar sholat. Nah ini Pak, yang penting nih Pak. Sholat karena itu tiang agama. Jadi as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamas sholat faqad aqamaddin. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, berarti dia menegakkan tiang agama. Waman tarokaha, barang siapa yang enggak sholat 5 waktu, faqad hadamaddin. Berarti dia meruntuhkan agama. Nah karena sebagai tiang agama itu kita pelajari. Apa itu syarat-syarat sholat, bagaimana rukun-rukunnya, ya. Syarat itu artinya di luar sholat, rukun artinya di dalam sholat yang harus dilaksanakan. Seperti ya kalau syarat sholat dia harus muslim, kalau non muslim gak wajib sholat, ya. Kemudian harus akil, balik, berakal. Kalau tidak berakal gak wajib sholat. Balik, cukup umur, anak kecil belum. Tapi kalau kita ajarkan sholat itu sebagai latihan, sebagai tamrin, latihan. Itu kita ajarkan. Sholat itu pertama. Apa aja syarat sholat? Seperti wudu itu syarat. Bagaimana cara wudu yang benar, niatnya bagaimana? Kalau saya tanya, Bapak kalau kita membasuh anggota wudu, misalnya muka itu berapa kali? Berapa kali? 3, itu semua 3. Yang satu wajib, yang kedua yang ketiga sunnah. Itu Pak. Jadi kalau kita baru basuh bukan 1 kali, udah rata, air habis, udah sah tuh. Yang penting sudah sampai ini. Ya, itu syarat. Bagaimana syarat sahnya? Wudunya bagaimana yang baik? Ya, begitu. Kita udah punya wudu, terus keluar angin, ya kita termasuk batal. Keluar angin lagi, nggak batal. Karena kita belum punya wudu, nggak batal. Kalau udah kedua, iya, iya nggak batal. Kalau kita udah wudu lagi, wudu lah batal. Ya, nengok ke kanan taslim, itu nyampe mana? Ya, kita tengok kanan, ini harus lihat ini pundak kanan mata kita. Nah, ini kadang-kadang habis nengok kanan langsung kiri, mesti berhenti dulu tengah, baru ke kiri. Ya, berhenti dulu. Dia nengok ke kanan, terus begini, keluar angin, itu nggak usah ngulang lagi, karena sudah selesai sholatnya. Karena nengok ke kiri sunnah, bukan wajib. Nah itu Pak. Assalamualaikum kanan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita baca kiri, wa na'udzubika. Kita lurus, kita baca lagi, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah perasaan gelisah, perasaan sedih dari gelisah. Itu harus dibaca. Ini jarang yang baca Pak. Kenapa nggak dibaca? Saya nggak tahu. Banyak kan nggak tahu. Ya nggak tahu nggak apa-apa. Ya, cuma nggak diberi ketenangan, orang nggak tahu. Itu Allahumma adzib anni alhamma wal hazan. Ini termasuk fardu kifayah. Salat yang benar. Termasuk tamak ninah. Itu wajib tuh, rukun. Ya. Itu hampir 90% salat tarawih tidak diterima, tidak sah. Karena nggak ada tamak ninah. Ini bukan di masjid sini, bukan di mana-mana begitu. Tanya, ya. Kalau kita tanya jamaah,
kita jemaah tarawih. Siapa imam tarawih yang hebat? Yang paling cepat. Tuh. Siapa yang paling hebat? Yang nggak pakai tumanina tuh. Ini sudah salah. Cara berpikirnya salah. Ya. Mestinya ada tumaninanya. Meskipun sebentar tuh harus ada. Kita percuma tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat sudah berapa? Tapi kalau nggak ada tumanina, nggak dapat nilai. Ya, seperti itu. Ini harus dipelajari. Termasuk fardu ain. Bagaimana sholat yang benar. Ini kadang-kadang kita suka ya. Kok belajarnya fikih mulu kata dari dulu. Emang itu kewajiban kita. Kalau kita belum puasai kita ulang-ulang. Ya, kita ulang-ulang. Nah ini kita kadang-kadang menganggap remeh, Pak. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana syarat-syaratnya dan sebagainya. Ini termasuk fardu ain tadi saya katakan tadi. Apapun dia sekolahnya, kuliahnya, mau kedokteran kayak ekonomi kayak itu wajib 3 pelajaran ini harus termasuk fardu ain. Akidah, Al-Qur'an, kemudian sholat yang benar. Kalau masalah fikih muamalah masalah belakangan. Kenapa? Karena tidak dipraktekkan sehari. Tapi kalau sholat ya, jangan sampai kita tidak tahu. Ya. Ini kadang-kadang dia ada imam ya. Kadang-kadang dia sujud lama banget. Ternyata dia sujudnya bacanya bukan 3 kali, 10 kali dibaca. Makmumnya sampai, aduh, kata apa nih imam dibaca ya? Karena standarnya nggak tahu. Ya, Subhan Rabbil Azim 3 kali, Subhan Rabbil A'la 3 kali. Ini imamnya baca panjang benar. Jadi imam sudah gelisah nih apa sih benar yang dibaca oleh imam? Kenapa? Karena imamnya tidak tahu standar, patokan-patokan. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, cobalah masalah sholat kita 5 waktu ini, tomaknina harus termasuk rukun. Kalau ini tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah. Ya seperti itu. Jadi tinggal kita mengoreksi diri, apakah selama ini sholat kita sudah benar, sudah ada tomakninanya atau belum. Nah seperti itu. Nih banyak yang lagi ini masalah kunut ya. Jadi Allahumma hdina fiman ada itu, wa'afina fiman wa tawallana fiman tawallait wa barik lana wa qina bi rahmatika. Nah, terus dibaca panjang keras sekali. Padahal situ udah cukup. Terusin pelan-pelan. Seperti itu caranya. Bagaimana caranya? Mari kita sempurnakan sholat-sholat kita. Yang kadang-kadang kita sudah merasa benar. Nah, ini kalau sudah merasa benar repot, Pak. Ya. Ini imam kita juga ada di sini. Kalau baca Fatihah itu atau baca ayat Al-Quran itu matobi'inya mestinya 2 alif sudah cukup. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman panjang sekali. Kenapa? Karena tajwidnya belum ngerti. Ya. Nanti akan saya panggil. Ya, seperti itu. 4 mata. Nah, kalau rame-rame pasti tersinggung. Nggak mau ke masjid lagi. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang sekali dibaca. Kadang-kadang menjadi 5 huruf dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sepele, mari kita tingkatkan supaya apa? Supaya sholat kita betul-betul sempurna. Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Karena yang pertama sekali nanti ditanya di akhirat sholatnya. Bukan hartanya ditanya, Bapak ini punya kontrakan berapa, punya rumah berapa, punya kendaraan berapa, enggak, belakangan. Tapi yang pertama adalah sholatnya. In sholuhat, jika sholatnya benar, sesuai aturannya, syarat-syaratnya, rukunnya, sholuhat sairu amal, maka semua amalnya juga baik. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, dia nggak tahu rukun-rukunnya, fasadat sairu amal, maka amal-amal yang lain juga rusak. Itu, Pak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Karena saya baru pulang, Pak, jadi agak letih sekali. Cuma saya ingin mengingatkan yang wajib kita pelajari oleh kita, keluarga inti kita, terutama anak-anak. Ini pertama adalah masalah akidah, iman. Ya. Jangan sampai anak kita terombang-ambing. Kalau akidahnya sudah kuat, maka insya Allah apapun, jurusan apapun dia kuliah, pasti selamat. Itu, Pak.
Yang kedua Al-Quran, ya. Apapun jurusan anak kita, apapun pekerjaannya, Al-Quran wajib dibaca dengan makhraj yang baik, dengan tajwid yang baik. Ya. Makanya Pak, kalau dulu ada namanya juz amma, huruf itu ada juz amma, itu ada gambar buaya itu Pak. Itu semua bukan gambar buaya, mulut buaya. Ya, begini Pak, lihat itu. Ain itu keluarnya dari mana, kho dari mana, itu gitu maksudnya. Hak kecil, hak besar bagaimana, itu dipelajari. Ini kadang-kadang, oh ini kagak ada artinya, nggak merusak, bukan merusak, itu ada filosofinya, ada lak-lakannya, makhrajnya bagaimana, seperti itu. Iya, jadi pertama ilmu akidah, yang kedua Al-Quran, kemudian masalah sholat termasuk fardu ain yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.